banyak saudara-saudara yang diberkati hari ini. Puji Tuhan, amin. Boleh sebelum kita dengar firman Tuhan, salam saudara-saudara. Bilang ketika Tuhan bangkit, berseraklah musuhnya. Bilang, selamat datang yang dari jauh, dari Selatan Siantar, dari Medan. Selamat datang. Ya. Oke, saya rindu saudara, sebelum mendengar Tuhan, mari keluarkan catatannya, kita akan belajar. Karena saya ingatkan saudara-saudara, kenapa Hawa tertipu di Taman Eden sama ular? Ada yang tahu? Karena tidak mencatat. Karena ular bilang begini, ini masih pembukaan, saya nggak boleh foto tentang ular sebenarnya. Semua buah ini tidak boleh kamu makan, betul nggak katanya? Padahal Tuhan bilang semua boleh kecuali satu, betul? Nah ajaibnya Hawa itu makan. Karena apa? Waktu diperintahkan Tuhan atau suaminya lupa dicatat. Nah bagi saudara yang mau para murid Yesus, silakan catat firman Tuhan supaya saudara mendapat sesuatu pada sore hari. Kita siap? Oke ya. Saudara, mari langsung aja kita buka dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tema kita bulan ini adalah menjadi murid. Sebelum kita belajar, berapa banyak di tempat ini yang murid Yesus, yang percaya bahwa saya adalah murid Yesus? Oke, puji Tuhan. Yuk, Matius 28, 19 sampai 20. Saya akan baca 19, Bapak Ibu Saudara baca 20 ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. 1, 2, 3. Nah, saudara, coba ditampilkan ayat 19. Kalau boleh dua-duanya ditampilkan lebih baik. Nah, saudara lihat ayat 19. Kita dipanggil untuk pergi, jadikanlah segala bangsa menjadi apa, saudara? Murid. Tuhan gak panggil kita, Tuhan gak utus kita untuk menjadikan segala bangsa menjadi jemaat sekedar. Tidak sekedar menjadi pengunjung gereja apalagi, tapi menjadi murid. Saudara, kemarin waktu kita lagi home, saya tanya, apa sih bedanya sekedar menjadi jemaat, sekedar menjadi pengunjung dibanding murid? Menurut saya, saudara, kalau kebanyakan orang berpikir jadi jemaat, datang hari Minggu, kasih persembahan, pulang, betul ya? Dengar khotbah, mungkin tengah minggu ada ibadah. Tapi kalau sekedar menjadi murid, saudara, saya mau katakan itu adalah sebuah proses seumur hidup untuk mengikut Tuhan, amin. Sebuah proses di mana kita dipanggil untuk menjadi follower daripada Yesus. Nah, permasalahannya ketika saya merenungkan apa sih arti follow, apa sih arti mengikuti, saya tiba-tiba dibuka Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11. Mari kita buka. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, kata Paulus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus berkata bahwa jadilah pengikutku, jadilah follower daripada saya, sama seperti saya follow Jesus. Nah, saudara, ketika saya melihat apa arti sebenarnya dari kata follow ini, saudara, saya lihat dalam terjemahan yang lain. Mari kita tampilkan dalam versi New English Translation. Coba ditampilkan. Ternyata kata follower ini adalah imitators, saudara. Ya, sedikit ya. Ada ayatnya? Kalau nggak ada, beriman aja, saudara ya. Imitate.
ini sama dengan kata imitasi ya. Tiruan. Kalau kita punya emas, ibu-ibu punya emas, ini emas asli, ini emas imitasi, ngerti ya? Jadi saudara, kalau kita simpulkan saudara, kata follow, kata pengikut Yesus adalah peniru Yesus. Saudara, ternyata saya nemukan mengikut Tuhan bukan sekedar seperti kita mengikut di Instagram, kita follower, bukan. Karena beberapa, coba, ya ini banyak yang muda juga, bahkan orang tua banyak di Facebook ya. Tidak semua orang-orang yang kita follow, kita ikuti, betul nggak sih? Kelakuannya, tindakannya, tidak semua. Beberapa yang mungkin kita akan ikuti, beberapa lagi enggak. Sementara kata pengikut di sini yang diterjemahkan dalam Perjanjian Baru adalah imitators, peniru, kata peniru. Karena ending daripada perjalanan kita ikut Tuhan adalah kita menjadi serupa seperti Yesus. Amin. Itulah tujuan dari seorang murid. Kita imitate. Jadi saudara, seorang murid seumur hidupnya dia belajar untuk mengikuti bagaimana Yesus hidup bersama kita. Saya mau tanya, itu mungkin terjadi nggak? Mungkin terjadi nggak? Mungkin. Kalau Tuhan kasih perintah, pasti mungkin. Nah saudara, yang pertama, menjadi murid adalah mereka yang menjadi pengikut saudara. Nah yang kedua, murid artinya mereka yang belajar atau learn ya. Ayat 20, coba kembali ke dalam Matius pasal 28 ayat 20, 19-20 tadi. Dikatakan begini, jadikan segala bangsa menjadi murid. Yang kedua, ajarlah segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang aku telah perintahkan kepadamu. Setuju gak bahwa gak ada murid yang gak belajar? Betul gak? Murid tugas utamanya belajar. Permasalahannya mungkin ada beberapa orang yang suka belajar, ada yang enggak. Nah makanya hari ini tema kita adalah the learner, pembelajar. Coba ini kita ngomong-ngomong dulu ya. Berapa banyak di antara saudara yang suka belajar? Coba angkat tangan. Suka belajar. Belajar apa aja? Oke. Yang gak suka sama sekali, gak suka baca buku, gak suka dikasih tahu. Saya ini suka baca, suka belajar. Istriku gak suka sama sekali, tapi dia suka dengerin. Sebenarnya kalau kita mau belajar, caranya macam-macam ya. Tetapi saya mau kasih tahu, belajar itu attitude. Katakan belajar itu attitude, sikap. Nah kita akan belajar banyak hal. Alkitab katakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Harusnya kita gereja, ini saya dapat hari-hari ini, gereja bukan cuma ngajari satu hal, tapi gereja mengajarkan segala hal. Setuju gak kalau gereja mesti ngajarkan pernikahan? Amin. Hari-hari ini saya bilang ya, masalah banyak orang kita, bahkan orang Kristen, bukan masalahnya menyakitkan oleh setan. Setuju gak? Kebanyakan kita menghadapi masalah karena kesalahan kita sendiri. Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena apa? Kurang pengetahuan. Jadi saudara, kadang-kadang kita berdoa banyak, kadang-kadang kita suka ibadah, tapi kalau kita gak suka dengar Tuhan, kita gak suka belajar dari Tuhan, ada banyak masalah-masalah dalam hidup yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Kita struggle hari-hari. Ada orang-orang yang sebelum menikah dikasih tahu jangan sama dia, karena dia itu begini. Tetapi dia lebih pintar dari gurunya. Kawinlah orang itu kan. Banyak masalah mulai muncul. Saya mau kasih tahu itu bukan masalah karena setan, tapi karena kita yang memilih. Setuju? Oke. Boleh diamankan? Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
4 ayat 1 sampai 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia, apa saudara? Mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar apa? Pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, waktu kemarin kami doa, Tuhan bukakan bahwa kata hari-hari terakhir, saya percaya di zaman-zaman kita hidup, semua bangsa akan berduyun-duyun mencari pengajaran dari gereja, dari Sion. Yang setuju katakan amin. Bahkan gunung rumah Tuhan mengatasi gunung-gunung yang lain. Tapi perhatikan kata gunung, ya. Saudara, pada zaman itu, kalau pada zaman Alkitab ditulis, saudara kalau lihat Abraham, lihat Musa, lihat semua, mereka itu beribadah pasti ke gunung kudus Tuhan. Betul? Musa menerima 2 loh batu itu di mana? Di gunung. Abraham ketika bawa anaknya Ishak mau mempersembahkan dia, itu di gunung. Elia ketika Tuhan bicara, ketika dikejar-kejar sama Ismail, dibawa kemana? Di gunung. Gunung tempat Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, saudara lihat nih ya, saya dapat banget quote kemarin bahwa waktu kita gereja Tuhan, anak Tuhan, para murid Tuhan, kita suka naik ke gunung kudus Tuhan, kita suka berdoa. Jadi gunung ini berbicara tentang hubungan intim sama Tuhan, tentang hadirat Tuhan. Kita gak perlu sekarang naik ke gunung untuk cari Tuhan, amin. Tapi gunung berbicara tentang gimana kita intim, gimana Tuhan berbicara. Karena waktu di gunung kudus Tuhan bicara, Tuhan ngajar kita. Waktu kita diajar sama Tuhan dan lihat segala bangsa akan nanya sama kita. Tapi saya dapat dengan Tuhan, tidak semua orang akan mengajar di semua Kristen, tapi orang-orang yang mencintai gunung kudus Tuhan, orang-orang yang dekat sama Tuhan hari-hari akan dipercayakan pengajaran. Saudara, banyak orang bertanya, apa rahasia? Saudara percaya? Ini firman Tuhan. Nah, saudara lihat, kalau kita berbicara gunung, apalagi di zaman itu, di gunung sepi gak sih? Jangan lihat sekarang lagi banyak lagi gunung rame, enggak ya. Ini kita bicara gunung, apalagi di zaman itu. Tidak ada siapa-siapa, cuman orang itu dengan Tuhan. Gunung itu sepi. Tadi saya bilang, saudara, murid perlu belajar. Ya. Nah, coba lihat. Saya mendapat sebuah pesan yang kuat bahwa belajar artinya mendengar. Apa saudara? Buka Yesaya 50 ayat 4. Ayo saya minta tolong bantuan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah Oke, kita masuk lebih dalam ya, pelan-pelan. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid ternyata perlu belajar mendengar. Amin. Nah, pertanyaan saya waktu dapat ayat ini saya renungkan, Tuhan, kenapa pagi? Karena di sini nggak dibilang pada saat malam, pada saat siang, tapi saat apa? Pagi. Kenapa pagi? Saudara, saya temukan, saudara, ini pencarian saya, perenungan saya. Pagi itu adalah awal dari semua kegiatan. Dengar ya, tadi di Gunung Kudus Tuhan berbicara, ben? Dan waktu Tuhan berbicara, nanti pada hari-hari terakhir ada banyak orang yang mencari kita, saudara. Nah, pagi-pagi Tuhan berbicara kepada kita karena pagi itu adalah awal dari semua kegiatan.
Tentu berbicara pagi ini mungkin ada beberapa orang yang shift malam, mungkin nanti dulu ya. Ini kita berbicara secara umum. Pagi itu kita belum ngapa-ngapain, betul nggak sih? Waktu pertama kali bangun, saya sarankan saudara jangan dulu cek HP. Karena tadi ingat, dalam gunung kudus Tuhan itu nggak ada siapa-siapa, ada ketenangan. Di mana Tuhan mau bicara sama kita, amin. Masalahnya kita zaman sekarang bangun pagi-pagi bukannya cari Tuhan, cek tagihan, ya kan? Lalu Tuhan tanggal berapa ya? Mulai pusing. Cek kemarin bikin posting, like-nya ada berapa ya? Nah, kok dikit like-nya kan gitu kan? Apalagi dicek pagi-pagi. Kita cek semuanya postingan, wah mungkin ada beberapa yang bikin hasil investasinya, wah naik turun. Akhirnya, mohon maaf saudara, Tuhan gak bisa bicara. Yang kedua, pagi adalah awal tenaga yang baru. Kita belum ngapa-ngapain, masih fresh. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, hari-hari ini bahkan di generasi terakhir, musuh besar kita adalah kebisingan. Katakan kebisingan. Terlalu banyak suara yang kita dengar. Banyak banget suara yang kita dengar. Bahkan kita nggak bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara yang lain. Saking banyaknya suara. Dan suara yang paling sering kita dengar, yang banyak berbicara adalah HP, betul sih? Yang di tangan kita. Banyak banget. Saya mau mengajarkan kalau saudara seorang murid, belajarlah untuk mendengar. Dan saat yang paling baik untuk mendengar adalah pagi hari, ketika belum ngapa-ngapain. Jangan dulu scrolling semuanya. Saya ngajari juga istri saya. Kami sama-sama belajar. Kalau bangun pagi-pagi, ketika kita bangun, ambil waktu lebih awal. Jangan dulu cek pekerjaan. Karena gini, saya menemukan, kemarin saya sharing di home, yang bikin orang stres, yang bikin orang takut karena semua suara yang mereka dengar. Betul? Berapa banyak di antara saudara yang takut mendengar tagihan saudara? Ada yang takut? Tapi ketika tagihan kita dengar dan kita dengar suara Tuhan, ingat Bapa pelihara, kita mulai percaya lagi. Masalahnya suara siapa yang kita dengar? Seorang murid ciri-cirinya adalah mereka harus dengar suara Tuhan. Itu. Pertanyaan saya pada sore hari ini, kita masih gak dengar suara Tuhan? Masih gak dengar suara Tuhan? Saya mau kasih tahu, Anda buka TikTok, buka khotbah rohani, itu belum tentu dengar suara Tuhan. Karena setelah TikTok rohani, muncullah TikTok yang lainnya. Dan itu bikin kebisingan, betul gak? Terlalu banyak. Makanya gak heran iman kita up and down, jatuh bangun, capek. Nah, waktu makanya gini, Tuhan tuh ajak kita, ayo naik ke gunung kudus Tuhan. Izinkan dia bicara. Pada waktu pagi, dia mempertajam pendengaranku seperti itu. Ngomong lagi. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah berikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam. Apa arti mempertajam? Pisau itu dibikin tajam bukan karena sekali gesek, terus yang hari dilatih. Saya terlalu percaya bahwa domba itu kenal banget suara gembala. Tapi waktu kita tidak sering dengar, kita nggak tajam. Saya kasih contoh, coba perhatikan saya. Bapak ibu saudara tahu nggak, kalau dalam anggota rumah saudara bisa nggak bedakan langkah si A, si B, si C, si D? Bisa nggak bedakan? Mungkin dari batuknya, contoh suamimu, istri, anak, dari cara jalannya aja berasa busuk, oh ini si ini. Ketahuan nggak? Bisa nggak bedakan? Suara batuknya bisa nggak bedakan? Semakin kita dekat sama seseorang, semakin sering ketemu, makin tahu kita bedakan. Makin sering kita dengar suara Tuhan, makin tajam pendengaran kita, makin ngerti tahu ini suara Tuhan.
Dan kalau kita mau jadi murid Tuhan, belajarlah untuk mendengar. Coba lihat Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua. Apa itu mendengar? Kita akan lihat Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini harus saudara tidak memperhatikan. Saya menemukan lagi bahwa mendengar itu artinya memperhatikan. Kenapa? Berkat yang seharusnya turun sama kita itu berubah menjadi kutuk karena kita tidak memperhatikan. Guys, tidak semua orang yang punya telinga itu mendengar, betul nggak? Bahkan tidak semua orang yang hadir di hari Minggu itu dengar. Tapi saya mau kasih tahu sebuah apa ya? Sebuah seni, sebuah kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang murid yang suka belajar. Mereka mesti belajar memperhatikan. Katakan memperhatikan. Saudara, saya ini mengamati bertahun-tahun bahwa kadang-kadang ada orang-orang tertentu, bahkan saya sendiri, seringkali kita ini sebenarnya sudah sering dikasih tahu, bahkan sudah sering untuk mendengar, tapi kok sering lalai begitu. Karena saya perhatikan ternyata banyak orang itu udah memperhatikan sebenarnya, betul nggak? Contoh kecil, ini gak usah ke Tuhan dulu lah, di rumah misalnya. Kita bilang sama pasangan kita sesuatu, ya. Nah pada saat nanti ditanya gimana, nggak ngerti, dia nggak dengar apa-apa sebenarnya. Makanya saudara, saya mempelajari bahwa penting banget memperhatikan. Kenapa? Firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan nggak bisa kita alami karena kita nggak ngerti, kita nggak perhatikan. Nah kebanyakan orang nggak ngerti karena mereka nggak perhatikan. Nah jadi saudara, saya belajar, kalau saudara mau menjadi pembelajar, saudara mesti ngerti bahwa kita punya kebiasaan mendengar dan kebiasaan memperhatikan. Nah yang kedua, saya lihat saudara dalam mendengar ini, saudara coba lihat dalam Yesaya 30 ayat 15. Ada hal yang kedua yang saudara perlu untuk perhatikan. Coba Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu apa saudara? Enggak. Kata yang kedua yang saya temukan, bagaimana cara kita mendengar selain memperhatikan? Saudara masih belajar tenang. Be still. Yang kedua belajar diam. Kenapa kita nggak clear dengan suara Tuhan? Kita ini nggak tenang sebenarnya. Di kepala ini banyak banget suara-suara. Teman-teman, saya mau tanya, suara siapa yang sering kali dengar? Suara siapa? Suara mama, suara bapak, suara pasangan, suara guru, suara siapa? Yang paling sering ngomong sama kalian, suara siapa? Suara diri sendiri, betul nggak? Yang bilang aku bodoh, aku nggak berguna, aku nggak layak, itu siapa? Diri sendiri. Masa depanku nggak ada. Siapa yang ciptakan itu? Diri sendiri. Makanya ketika Tuhan kita mau dengar sebagai seorang murid, be still, tenangkan pikiran, ngomong sama dia. Makanya Daud pernah bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan, betul nggak? Jiwa ini perlu ditertibkan, amin.
Kenapa kita nggak bisa dengar? Kita nggak tenang. Terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang pegang semuanya. Amin. Saudara, hari ini kita perlu belajar. Kalau kita mau jadi murid, kita mesti belajar untuk mendengar. Yang pertama, perhatikan. Amin. Pay attention. Saya ini, saudara, dalam beberapa tahun terakhir lagi mengambil sebuah kebiasaan yang baru. Saudara, jujur, saya ini dari dulu bahkan sampai sekarang, orang yang dekat sama saya tahu saya sangat suka bicara. Saya hari ini bukan jadi pendiam, enggak, tetap suka bicara. Tapi ada sebuah keterampilan, ada sebuah kebiasaan yang saya sedang kembangkan beberapa tahun terakhir, apalagi dalam sebuah penggembalaan. Hari-hari ini saya suka belajar untuk mendengar. Jujur, bagi seorang hamba Tuhan, ya, pendeta, pembicara, kerjaannya sehari-hari bicara. Kadang nggak suka mendengar. Nah, saya dari dulu, saya paling nggak suka namanya konseling, nggak suka. Kalau ada orang datang, Pak, saya punya masalah-masalah ini, oke, udah tahu. Ini ayat tidak pulang, terima kasih, God bless you. Padahal saya temukan dalam mendengar kita belajar. Setuju? Setuju nggak dalam mendengar kita belajar? Saya temukan dinamika dalam sebuah kelompok sel, dalam sebuah home yang kita sebut home. Dari cerita orang, kita bisa mendengar banyak hal. Amin. Ada orang-orang tertentu yang sebelum orang selesai bicara sudah dipotong. Nah, aku tahu kemana. Padahal nggak tahu dia. Ujungnya nggak tahu dia kemana. Karena nggak suka dengar. Waktu kita nggak dengar, kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa. Betul nggak sih? Nanti saya akan sampai nanti ke Tuhan. Tapi waktu kita mendengar, kita akan melihat banyak hal. Coba ya, ini saya mau buka sama saudara. Dalam kita mendengar, kita bisa belajar dari kegagalan orang. Betul nggak sih? Hei, Anda sebenarnya dengan mendengarkan orang lain tidak perlu. Ini saya bilang ya, waktu kita dengar orang lain, kita ini dikasih apa ya? Dikasih sesuatu yang berharga. Kita nggak perlu mengikuti kegagalannya. Kita cukup dengar. Dan kita nggak perlu jatuh ke lubang yang sama, amin. Tapi kenapa kita nggak dengar, nggak suka memperhatikan, amin. Jatuh dulu di situ. Ketika ada orang jatuh diketawain, orang jatuh jangan diketawain, dengerin dia kenapa dia jatuh, amin. Sehingga kita bisa belajar dari keberhasilan orang, kita belajar, betul nggak? Kita dengar kenapa dia berhasil, kita terinspirasi, betul nggak sih? Dari kesedihan kita belajar berempati. Setuju? Kadang-kadang kita ini merasa masalah kita yang paling berat di muka bumi ini. Betul gak sih? Tuhan, cuma aku yang maunya menderita. Tuhan gak adil sama aku, Tuhan. Si dia makmur, ini makmur. Aku begini-begini dari dulu. Kau cuma lihat dari luar kemakmurannya. Kau gak tahu pergumulan hidupnya. Betul gak sih? Waktu kita dengar misalnya dalam di home, ada orang yang sedih, dia nangis. Kadang-kadang saya merasa ternyata masalahku bukan apa-apa ya. Pernah merasa begini? Ternyata masalahku gak seberapa ya. Dia lebih parah ternyata. Akhirnya kita mulai berempati. Akhirnya kita mulai bersyukur. Di sini siapa yang susah mengucap syukur? Ada nggak yang susah? Kalau kalian susah mengucap syukur, carilah orang yang lebih susah hidup dari kalian ya. Coba cari. Di mana bang? Banyak banget. Di sekitar kita banyak orang sulit. Bila perlu jalan-jalan nanti ke rumah sakit ya. Jalan-jalan bersama. Coba tanya pergumulan hidupnya. Kadang-kadang kita susah mengucap syukur. Masih makan KFC aja nggak mengucap syukur ya. Cuma KFC yang bisa ku makan Tuhan, ya orang lain nggak makan.
Waktu kita bisa mendengar rasa takut orang lain, kita bisa menguatkan orang itu. Amin. Belajar mendengar. Coba bilang sebelah saudara, belajar mendengar. Mari kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1:19. Saudara, dikatakan dalam Yakobus pasal 1:19 bahwa Tuhan itu memberitahu bahwa adalah lebih baik kita mendengar daripada berkata-kata. Itu juga coba 19. Oke. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi apa saudara? Lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata. Jadi kita para murid belajarlah untuk mendengar. Orang yang mendengar itu belajar memperhatikan dan belajar untuk tenang. Diam aja, dengerin aja. Kalau untuk manusia kita dengarkan, apalagi Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini sebagai penutup, coba lihat Yesaya 50, kita kembali. Mulai terakhir ya, Yesaya 50 yang tadi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa saudara? Semangat yang baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi yang bertajam dan sebagainya. Saudara, ternyata gini, waktu kita punya telinga seorang murid dengan belajar mendengar, nanti Tuhan akan berikan kepada kita, saudara, lidah seorang murid. Apa itu lidah seorang murid? Ciri lidah seorang murid adalah kata-katanya memberikan semangat. Katakan amin. Kata-katanya membangkitkan. Jadi kalau kita melihat ini orang dengar suara Tuhan enggak? Lihat aja gampang. Kalau dia mempertajam pendengarannya setiap pagi, dia suka dekat sama Tuhan, dia suka renungan firman Tuhan, kata-katanya nggak mungkin menjatuhkan. Amin. Karena dengan kata-kata, coba tampil lagi, jangan dihilangkan. Dengan kata-kata kita memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Jangankan orang lain, kita aja kadang-kadang hampir sering letih lesu. Saya kemarin waktu merenungkan ini, saudara, saya menemukan, dan ini pernah kami pelajari, sampah itu tiap hari ada, betul nggak? Ibarat Anda menyapu rumah, tidak mungkin saudara satu hari ini, satu minggu bersih, nggak mungkin. Jendela dibuka minimal pasti ada debu masuk, betul nggak? Sampah-sampah pikiran kita itu juga ada tiap hari. Setuju? Karena kita sudah tahu firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Kita tahu itu, burung di udara dipelihara. Tapi seberapa sering kita khawatir? Jadi kalau hari ini kita khawatir, nah lihat, besok pagi kita datang sama Tuhan, Tuhan memperbaharui. Amin. Dipertajam lagi pendengaran. Ibarat HP, kalau dipakai terus pasti lowbat. Amin. Kita cas lagi. Begitulah cara kerja seorang. Nah, waktu kita diperbaharui, dipertajam, lidah kita akan membangun. Ayat terakhir, mari kita lihat dalam Yakobus pasal 3 5-10. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. 7. Sedang ia sendiri nyalakan lagi. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang mencalang dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang luas,
yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh yang terjadi. Saya tutup dengan ini. Saudara perlu lidah seorang murid. Hari-hari ini banyak orang perlu dimaafkan. Lidah yang kecil bisa bikin orang bunuh diri, betul nggak? Tapi lidah yang sama bisa bikin orang mencegah dia mati. Lidah yang sama bisa bikin seorang anak berprestasi, tapi lidah yang sama bisa bikin anak nggak bisa ngapa-ngapain. Coba hari-hari kita berada di sini, banyak perkataan-perkataan yang diucapkan sama kita, bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bodoh. Bahkan saya pernah dengar satu perkataan, kalau nggak salah ya, satu perkataan negatif itu harus dinetralisir dengan 20 kalau nggak salah perkataan positif. Kadang-kadang di rumah kita, orang tua kita, kawan kita, makanya bully itu berbahaya. Udah dikasih tahu kata-kata negatif nggak pernah. Kita seringkali dimarahin tapi jangan dipuji, betul nggak sih? Terus dikata-katain, terus dikata-katain. Lidah ini bisa bikin mati orang. Perhatikan suami-suami, bagaimana cara kau mengasihi istrimu? Jaga perkataan. Sama dengan istri-istri. Badanmu aja aku besarin. Nah, lihat tuh. Kata-kata itu kadang-kadang lama banget kau bilang. Setuju nggak saudara? Bahwa kata-kata itu lama bisa hilang, betul nggak sih? Gak gampang hilang. Dasar kau gak berguna. Tapi hari-hari ini kenapa para murid perlu untuk ditampilkan sama Tuhan, untuk mengajar banyak orang? Sekali lagi, dengan kata-kata kita bisa memaafkan. Masalahnya dari mana kata-kata itu? Dari telinga seorang murid. Saya simpulkan, sebagai murid Kristus kita masih belajar mengikuti Tuhan. Kita follow. Apa arti follow? Kita meniru Kristus. Dari mana kita mulai? Kita mulai jadi orang yang suka belajar. Karena ada murid yang gak suka belajar. Murid tugas utamanya adalah belajar. Nah, belajar artinya mendengar. Amin. Dalam mendengar ada dua hal. Perlu yang pertama memperhatikan, yang kedua diam. Perhatikan kata-kata Tuhan. Tenang, diam. Lakukan setiap pagi. Amin. Ada orang-orang susah bangun pagi. Gak masalah. Buat saya kata pagi itu adalah kata dimana Anda tenang. Ngerti ya? Kalau malam hari tenang silakan. Tapi kalau buat saya jangan ambil sisa waktu. Kasih waktu yang terbaik. Amin. Maka dengar baik, setelah kita lakukan, lidah kita akan membangun. Yang setuju katakan